Shalom, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessica Paulina Simanjuntak, absen 12 dari kelas 12 AKL 3. Pada kali ini saya akan menyampaikan renungan praktek kelas 12. Teman-teman semua, beriring kita sekarang sudah kelas 12 dan sebentar lagi lulus. Mungkin 2 bulan lagi ya kita lulus. Apakah kalian mempunyai cita-cita yang matang akan masa depan? Nah, pada renungan kali ini saya akan membawakan tema tentang masa depan, yaitu masa depan yang cerah bersama Tuhan. Karena masa depan ini seringkali dijadikan sebuah kekhawatiran, ketakutan bagi anak-anak muda. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah kasih setia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami malam hari kemarin hingga pada pagi hari ini kami dapat ada sebagaimana kami ada dalam kasih-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan tentang masa depan Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuntun kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Sebelum itu mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Begini firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada ayat ke-34, mari kita garis bawahi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jadi teman-teman, kita tak perlu takut akan masa depan yang menanti kita. Kita memang tidak tahu seperti apa kedepannya masa depan kita, tetapi tetaplah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Tuhan bisa mengubah hidup kita saat ini menjadi jauh lebih baik, jauh lebih indah seturut dengan kehendak-Nya. Mintalah pertolongannya agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan agar bisa menjalani hidup ini dengan baik tanpa jatuh ke dalam percobaan. Pasti dari kita akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana ya caranya untuk mewujudkan masa depan yang cerah sesuai yang telah Tuhan rencanakan? Sebenarnya teman-teman, ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya merangkum menjadi 6 poin penting bagaimana cara kita untuk mewujudkan masa depan yang cerah sesuai yang telah Tuhan rencanakan. Poin pertama yaitu mengandalkan Tuhan. Mari kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7. Begini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita garis bawahi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita andalkan Tuhan di setiap langkah kita. Karena jika tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa teman-teman. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita buka Filipi 4 ayat 13. Begini firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita minta hikmat kepada Tuhan agar jalan Tuhan terbuka untuk kita. Tuhanlah yang menyediakan jalannya bagi kita. Penyediaan Tuhan berbicara tentang orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong dan memperlengkapi kita. Poin yang kedua adalah takut akan Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat yang 12 dan yang ke-17. Begini firman Tuhan. Ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa.
Jadi masa depan yang cerah hanya akan dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak merasa iri pada orang yang berdosa. Di ayat yang ke-17 tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Sikap iri kepada orang berdosa berarti menunjukkan mereka lebih beruntung daripada kita. Selain itu, sikap tersebut juga menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dan kurang bersyukur dengan berkat yang kita terima. Karena diberkatilah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan terlibat dalam hidup kita, asalkan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Berkat itu bukan tujuannya teman-teman, tapi akibat. Jangan mengejar berkat, karena berkat bukan tujuan tetapi akibat. Yang harusnya jadi tujuan kita adalah pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mau hidup dengan rasa aman, supaya kita bisa membuang rasa kekhawatiran tentang masa depan, pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pastikan dulu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengasihi diri sendiri, jangan sampai lupa bersyukur, dan percayalah bahwa apapun yang Tuhan sudah kasih kepada hidup kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Poin yang ketiga adalah selalu mengucap syukur. Mari kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi, jika masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, maka layaklah kita selalu mengucap syukur dalam segala kondisi. Selain itu kita juga buka dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Begini firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita harus mengubah rasa khawatir kita dengan rasa bersyukur. Poin yang keempat adalah kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Kita tidak perlu takut akan menghadapi masa depan kita teman-teman. Karena Tuhan yang menyertai kita dalam setiap langkah kita. Tuhan yang menuntut kita menjadi seperti apa kita kemudian kelak. Tunjukkanlah sikap seperti ini dalam kehidupan kita. Masa depan itu sungguh ada. Apapun itu, janganlah kita takut. Selama kita masih punya masa depan di dalam Tuhan, dalam janjinya, kita jangan menyerah. Takut itu membunuh masa depan kita. Janganlah menyimpan roh ketakutan dalam diri kita. Teruslah berusaha. Jika kita gagal, bangkit. Jika kita gagal, bangkit lagi. Teruslah berusaha sekuat tenaga. Karena Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Poin yang kelima adalah Tuhan tidak peduli akan masa lalu kita. Seperti ada lagu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sekalipun masa lalu kita buruk, Tuhan tidak peduli itu. Jika kita takut akan Tuhan, masa depan kita tidak pernah gagal. Tuhan merangkai masa depan kita yang dahsyat dan hari depan yang penuh harapan. Bahwa seluruh perkara kita kepada Tuhan, masa lalu akan Tuhan ubahkan. Masa lalumu tidak akan pernah mempengaruhi masa depanmu kelak. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengubah hidupmu dalam rencana Tuhan yang besar. Memperbaiki masa depan dengan takut akan Tuhan. Poin yang terakhir adalah pertajam kekuatanmu. Pertajam kekuatan yang dimaksud adalah mempertajam kemampuan potensi yang kita punya. Lihat apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di dalam dirimu, apa yang paling bisa kamu lakukan. Gali potensimu itu teman-teman. Apa potensimu, apa keahlianmu, kerjaan apa yang paling bisa teman-teman itu nikmati, enjoy. Apa passion terbesarmu? Passion adalah melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan konsisten dan siap untuk membayar harga. Temukan passionmu itu dan pertajamlah. Pertajam berarti perlu belajar lagi, perlu diasah lagi. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat dan bangkit lagi. Karena Tuhan yang memimpin langkah kita. Amin. Jadi itulah teman-teman renungan tentang masa depan. Jadi masa depan yang kita miliki
tidak hanya bergantung pada hasil usaha kita sendiri, hasil kerja keras kita sendiri, melainkan juga uluran tangan Tuhan, tuntunan tangan Tuhan, sebab semua yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan hasil rencananya yang nyata. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan kita tentang masa depan. Saya Jessica Paulina Simanjuntak undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.